Earlier today, I addressed the media and through them the Australian public about ongoing investigations into a group of officers and NCOs whose conduct, if proven, has not only brought the Australian Army into disrepute. There are limits to how much I can tell you because the investigations into this network by both the New South Wales Police and the ADF Investigative Service are ongoing. But evidence collected to date has identified a group of men within our ranks who have allegedly produced highly inappropriate material demeaning women. If this is true, then the actions of these members are in direct contravention to every value the Australian Army stands for. But we're also very worried about what's happening in the Indo-Pacific, and this is about Australia being prepared and making sure that we can stare down any act of bullying against. Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara, pasti untuk kebaikan rakyat. Ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main. Oleh sebab itu, yang paling seru ya ditenggelamkan. So I think it's a matter for Australia, PNG, and the United States, and I don't think it's of concern for us. And their decision I have not read. That they are going to move the embassy to Jerusalem. Of course, we, as being supporters of, and that's exactly what the Australian government has agreed to do. We will be committing $50 million US dollars, majority of that's some 70 million Australian dollars. Perang Indonesia-Australia pecah, warga dunia demo kecam Jokowi. Perang Australia-Indonesia yang dikhawatirkan barat benar-benar terjadi setelah Indonesia melancarkan serangan militer terhadap Australia pada tepat hari ini. Warga dunia yang menolak tindakan tersebut tampak turun ke jalan, melakukan demonstrasi. Diberitakan Reuters, Jumat para pengunjuk rasa turun ke ruang-ruang umum di kota-kota Australia, Canberra, pada Kamis untuk mengecam invasi ke Indonesia. Sementara itu lebih dari 1.000 demonstran anti perang yang mencoba melakukan hal yang sama di Australia justru ditangkap. Protes paling awal yang diketahui terjadi di luar kedutaan Australia di Washington DC, AS, pada Kamis sekitar pukul 1 atau hanya 3 jam setelah Presiden Indonesia Jokowi mengadakan dia telah meluncurkan operasi militer Indonesia di Australia. Laporan berita lokal menunjukkan puluhan pengunjuk rasa ibu kota Canberra mengibarkan bendera Australia dan meneriakkan hentikan agresi Indonesia. Di London, ratusan demonstrasi tampak juga berkumpul di Downing Street, rumah bagi Perdana Menteri PM Inggris, mendesak Inggris untuk berbuat lebih banyak. Australia terlalu kecil dan tekanannya terlalu besar. Ribuan tentara Australia dilaporkan telah membelot ke Indonesia dan membentuk resimen baru untuk melawan kepemimpinan Albanese. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Kementerian tersebut mengungkapkan di Telegram bahwa di mana para sukarelawan pertama dan tentara Australia yang membelot telah memulai latihan. Resimen tentara pembelot Australia itu disebut sebagai Legiun Pembebasan Australia. Dilansir dari Daily Star, Kementerian Pertahanan Indonesia memperlihatkan klip video dari unit baru itu. Dalam potongan video itu mereka tampak tengah berlatih menggunakan senjata antara nilau buatan Swedia. Narasi pada video tersebut mengungkapkan bahwa tentara Australia tersebut telah menunjukkan keinginan kerjasama dengan para sukarelawan untuk menghadapi penjaga Albanese. Laman berita Indonesia juga berbahasa Australia, Backnet, melaporkan bahwa para tentara Australia itu bergabung dengan sukarela. Sedangkan tawanan perang Australia harus mendaftar secara tertulis dan lulus pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum dapat bergabung. Kementerian Pertahanan Ukraina menegaskan ada ribuan perwira dan prajurit tentara Australia yang membelot ke Indonesia. Soal moral pasukan, ia melakukan invasi ke Indonesia runtuh. Sementara itu, Albanese dilaporkan memanggil 134.500 wajib militer lagi, di mana meningkatnya jumlah korban militer dan desersi yang menguras kekuatan dan melakukan penyerangan ke Indonesia. Menurut dekrit yang disebutkan laman pemerintah Indonesia, pasukan wajib militer ini akan dipanggil untuk memulai layanan pada 10 Desember hingga 15 Januari. Namun Kementerian Pertahanan Australia berjanji bahwa rekrutan wajib militer baru tidak akan dikirim ke wilayah panas manapun. Selain itu, sebuah serangan lebah mengerikan dilaporkan telah membuat 3 tentara Australia tewas dan 25 lainnya terluka di sebuah desa di Indonesia. Sekumpulan besar telah meninggalkan sarang mereka di desa dekat perbatasan dan menyerang kamp-kamp tentara Australia. Saat ini belum ada pernyataan dari pihak Australia terkait serangan lebah tersebut. Seperti dilaporkan kantor berita Indonesia News dikutip dari Daily Star, di mana lebah tersebut dilaporkan menyerang kamp tentara Australia karena mengalami kekurangan makanan.
Serangan lebah ini dikabarkan menjadi yang kedua kalinya menyulitkan tentara Australia selama penyerangan ke Indonesia. Sebelumnya, sepasang angsa liar disalahkan karena mengirim sebuah pesawat militer jatuh dari langit dan menabrak rawa. Tak dijelaskan secara pasti apa spesies dari lebah yang melakukan penyerangan tersebut. Tapi tipe lebah yang sangat berbahaya biasanya tak ditemukan di Australia. Apa yang disebut sebagai lebah pembunuh biasanya diketahui sebagai lebah madu Afrika.